Jaga baire, jaga hatuire, mangga entek, starte ajak, mok sata, jaga kita, jaga baire. Lahir, hidup, dan mati merupakan salah satu siklus kehidupan manusia yang harus dilalui dalam kehidupan ini. Manusia sejak kelahirannya sudah diupacarai, begitu pula saat ia tumbuh dewasa atau menginjak remaja hingga kematian menjemput. Salah satu upacara yang dilalui oleh seseorang saat meninggal adalah upacara pitrayatnya, baik itu dikubur maupun diaben. Upacara ini memiliki kebersamaan, yakni mempercepat pengembalian unsur panca mahabhuta yang membentuk jiwa manusia, sedangkan karma masing-masing akan menentukan tempat atma akan berada. Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan ngaben. Pertama, untuk menyucikan roh umat Hindu yang telah meninggal dan mempercepat proses kembalinya jasad ke asalnya. Kedua, untuk mengembalikan panca mahabhuta yang merupakan unsur pembentuk badan kasar manusia. Masyarakat Hindu Bali percaya bahwa badan tujuan ketiga adalah sebagai bentuk bakti dari para pertisentana atau anak-anak kepada orang tua. Ngaben itu sendiri dulu, itu ngaben itu adalah menurut ajaran agama Hindu, itu adalah upacara pitrayatnya yang ditujukan oleh untuk para leluhur kita. Jadi upacara pitrayatnya ini nanti kaitannya dengan upacara ngaben itu sendiri. Nah, ngaben itu menurut ajaran agama itu berasal dari kata api sebetulnya. Api mendapat awalan nga dan akhiran an, jadi ngapian. Lama-lama berubah menjadi ngapen dan bergeser lagi, lama-lama berubah menjadi ngaben. Jadi ngaben itu sebetulnya dari kata api. Nah, api itu juga ada yang namanya api abstrak dan juga ada api yang real. Api yang real itu adalah api yang kita lihat yang dipakai untuk membakar dalam upacara ngaben. Api abstrak itu api yang dilakukan oleh para sulinggeh melalui puja pengastawanya. Jadi ada dua unsur itu nanti untuk melakukan proses pengabenannya. Nah, di dalam ajaran agama Hindu, manusia ini kita terdiri dari dua unsur yang namanya unsur jiwa dan unsur raga, badan kasar dan badan halus. Badan halusnya itu adalah roh atman itu sendiri, badan kasarnya itu adalah fisik dan raga itu sendiri. Jadi manusia itu tidak terlepas dari dua unsur itu. Nah, badan kasar fisik itu berasal dari yang namanya panca mahabhuta. Jadi panca mahabhuta itu ada apa, teja, bayu, akasa, lan pertiwi. Apa itu air, teja itu api, akasa itu udara, ruang hampa, bayu udara, pertiwi itu tanah. Jadi badan kasar kita itu kembali akan ke panca mahabhuta itu sendiri. Kalau rohnya itu, jiwa itu akan kembali menyatu dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi tidak terlepas dari kedua unsur itu. Nah, dalam proses
mengembalikan ke Panca Maha Buddha itulah, dan menuju roh itu menyatukan dengan ide Sang Hyang Widiwasa, itulah dilakukan upacara pengabenan. Itu proses daripada dasar adanya upacara pengabenan. Proses upacara ngaben sendiri ada beberapa rangkaian yang dilaksanakan sejak seseorang meninggal. Yang pertama dilakukan adalah menentukan hari baik. Karena dalam pandangan agama Hindu ada hari baik dan buruk dalam pelaksanaan sebuah hayatnya, sehingga perlu dipahami sebelumnya. Upacara pengabenan ini tidak saja dilakukan kepada orang yang meninggal baru atau masih memiliki jasad, namun juga yang telah lama meninggal. Bagi proses upacara ngaben yang menggunakan simbol, ada sejumlah rangkaian upacara tambahan yang dilalui dibandingkan dengan ngaben yang menggunakan jasad orang yang baru meninggal. Setelah mendapatkan hari baik, barulah kemudian dilanjutkan dengan rangkaian upacara ngaben. Upacara ngaben sebelum ke sana ada tahap-tahapannya. Yang pertama, ngaben itu dilakukan istilahnya itu ngulapin. Jadi ngulapin itu biasanya orang ngulapin itu meninggal di luar rumah, entah itu di rumah sakit atau di jalan. Jadi orang meninggal di rumah sakit atau di jalan itu dilakukan ngulapin, tujuannya untuk mengembalikan atma itu ke rumah kita. Nah, setelah melakukan pengulapan itu baru di rumah tempat meninggal itu dilakukan penyiraman dalam artian untuk membersihkan jasad itu sendiri dengan cara memberikan daun melati, bunga melati untuk menutup hidungnya, daun intaran untuk alisnya, pecahan kaca dipakai untuk matanya. Itu dalam proses penyiraman tujuannya adalah untuk kalau nantinya terjadi reinkarnasi, tubuh itu tidak akan kehilangan organ dan akan membentuk organ yang normal kembali. Nah, setelah melakukan penyiraman itu baru dilakukan ngaskara namanya. Apakah itu menek tumpang salu di balai itu, ngaskara itu dengan segala jenis alat-alat upakaranya, itu tujuannya adalah untuk mensucikan rohnya. Itu dilakukan puja astawa oleh para sulingge. Nah, setelah dilakukan ngaskara itu baru dilakukan upacara meras itu dalam artian untuk menyukseskan roh itu sudah suci untuk menuju Sang Hyang Widi, dengan cara cucu-cucunya dilakukan untuk meras. Nanti cucu itu akan memberikan jalan roh itu untuk menuju menyatu kepada Sang Hyang Widiwasa. Terus dilakukan pemegat itu artinya sudah melepas semua ikatan keduniawian, ikatan kekeluargaan dengan sanak saudara. Nah, setelah itu baru dilakukan pengesengan, pembakaran di setra dengan memberikan tirta penembak, tirta pingit dan puja astawa dari para sulingge. Nah, setelah pengesengan baru terakhir dilakukan rangkaian upacara penganyutan. Penganyutan itu tujuannya adalah membersihkan sisa-sisa yang kotor dan menyatukan dengan napah dan air. Nah, terkait dengan apakah mengurangi karma, ya setiap manusia lahir itu membawa karma. Jadi kalau dilakukan upacara pengabenan, ya itu adalah karmanya masing-masing, tidak bisa diukur dengan melakukan upacara pengabenan. Itu adalah suatu proses
fitriatnya biasa. Dalam pelaksanaannya, ngaben dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yakni ngaben nista, madya, dan ngaben utama. 3 tingkatan ini dapat dibagi lagi menjadi 3 bagian di masing-masing tingkatan sehingga total ada 9 tingkatan upacara ngaben yang bisa diambil. Aturan ini dibuat bukanlah tanpa alasan. Tingkatan ini bukan berarti akan mempengaruhi pengurangan karma yang telah dibuat waktu hidup, namun lebih pada pilihan kepada keluarga atau anak yang akan melaksanakan fitrayatnya disesuaikan dengan kemampuan. Tidak sedikit upacara ngaben saat ini jor-joran tanpa mengukur kemampuan diri, yang akhirnya menjadi sebuah persoalan baru di kemudian hari antara anak-anak dan saudaranya yang masih hidup. Terkait dengan era globalisasi seperti sekarang ini, banyak muncul tempat-tempat kremasi di masing-masing kabupaten sekarang sudah ada. Kalau menurut pandangan saya itu sah-sah saja, dan itu pada intinya begini, kalau di era globalisasi kenapa terjadi pergeseran, itu dasarnya adalah di ajaran agama Hindu ada namanya catur purusa arte, dharma, arte, kama, moksa, jagadita. Jadi untuk mencapai arte harus didasari dengan dharma. Untuk mendapatkan ke kama, keinginan, didasari dengan arta. Arta itu didasari dengan dharma. Dan untuk mencapai moksa dan jagadita, itu semuanya harus didasari dengan dharma. Tetapi pergeseran sekarang, itu sekarang kebalik. Yang paling diutamakan itulah arta, bukan dharma. Nah, banyak kejadian-kejadian karena mementingkan dharma, arta itu. Nah, begitu juga dengan konsep itu, pergeseran itu sekarang banyak berubah dari seperti dulu dari budaya pertanian berubah menjadi budaya pariwisata. Jadi pertanian ditinggalkan karena ada pariwisata, karena di pariwisata sangat menjanjikan. Budaya spiritual sekarang sudah berubah menjadi budaya material. Terus budaya sosial sosial religius berubah menjadi budaya individual. Nah, sosial religius inilah diadopsi menjadi sosial individu. Kalau dulu ngaben dengan melakukan orang meninggal semakin lama di rumah itu semakin bagus, karena dapat masyarakat, keluarga bergotong royong melakukan suatu persiapan upacara ngaben dengan sistem gotong royongnya, istilahnya ngopin ya. Semua bahan-bahan dicari dari desa sendiri, bambu, kelapa dan lain sebagainya. Itu perlu waktu yang banyak, yang lama, tenaga yang banyak, biaya yang banyak, ya, dan waktu yang banyak. Jadi dulu seperti itu pengabenannya. Dan kalau sekarang beda, semua serba individualistis, praktis, pragmatis, dan efisien. Sejalan dengan perkembangan zaman, saat ini ada juga pelaksanaan ngaben dilakukan melalui proses kremasi di sejumlah daerah di Bali. Meski sempat menuai polemik, namun pelaksanaan kremasi yang dinilai dapat menghilangkan budaya Bali kini bisa dilakukan. Ada sejumlah pertimbangan dan alasan dilaksanakannya kremasi bagi orang yang telah meninggal, mulai dari pengiritan biaya
hingga efektivitas waktu yang diperlukan lebih sedikit. Kalau kremasi itu tidak menghilangkan adat budaya kita di Bali, dan apakah ngaben di desa itu juga menghilangkan, juga tidak, karena ini kremasi ini benar-benar tergantung dari situasi, kondisi, dan keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat artinya beriatnya itu adalah dasarnya adalah rasa. Ya, tidak boleh dipaksakan. Kalau rasanya mereka tidak mampu untuk mengikuti upacara di desa, ya berikanlah dia ruang untuk melakukan upacara di tempat yang dia mampu, contohnya kremasi. Yang penting di era globalisasi ini adalah, yang paling saya tekankan adalah dasar upacara itu tidak hilang, yaitu tatuamasinya sama esensialnya, ya, maknanya, ketatuannya. Jadi biarpun dilakukan upacara ngaben itu di tempat kremasi, esensialnya dan tatuannya sama. Mungkin dari sarana upacaranya yang agak berkurang, itu tidak mengurangi makna. Tapi upacara ngaben di rumah secara pribadi yang besar, esensialnya dan ketatuannya juga sama seperti itu. Mungkin upacaranya yang lebih besar dan biayanya lebih besar, waktunya lebih lama. Jadi konsepnya itu adalah konsep esensial dan ketatuamasinya. Jadi tidak ada mengurangi makna. Itu tidak akan menghilangkan budaya. Karena bagi orang-orang yang istilah mempunyai kemampuan lebih, ya, seperti misalnya orang tuanya mempunyai kesuksesan luar biasa, anaknya itu akan mengusahakan terbaik. Karena kita percaya dengan trirenam, utang dengan guru rupake, utang dengan guru, utang dengan pemerintah dan sebagainya. Nah, di sini membuktikan bahwa kita harus melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi amal baktinya pada saat yang meninggal itu. Jadi kalau orang itu memang mempunyai kemampuan, kenapa tidak? Itu adalah penghormatan bagi kita. Tidak akan menghilangkan. Budaya itu akan berjalan sesuai dengan kehendak alam. Kalau yatnya juga di dalam agama Hindu tidak pernah menekankan yatnya itu harus besar. Yatnya itu sebagai refleksi daripada penghormatan terhadap yang kuasa. Jadi tidak diajarkan harus besar, harus begini. Contoh ngodalin. Kalau orang punya uang, bisa dia tumpeng selikur, bisa tumpeng 11, tumpeng 7. Dan kalau tidak bisa pejati aja 1. Kalau pejati tidak bisa, dengan canang 2 bisa. Jadi itu, dan maka dalam persembayangan kita sangat sederhana, yang penting ada bunga, ada dupa. Itu aja ada air, itu aja udah cukup. Maka kita sudah diadakan sangat sederhana dan fleksibel dalam agama Hindu. Tidak ada yang memberatkan. Cuman kadangkala rasa keakuan kita yang memberatkan diri kita sendiri. Hilangkan kesan proses upacara kremasi dikhususkan bagi orang tertentu. Lembaga Tinggi Agama Hindu diharapkan dapat memberikan sebuah penjelasan sehingga masalah ini tidak berlarut-larut. Begitu pula rangkaian upacara dalam upacara kremasi dilakukan hendaknya tetap menganut adat dan budaya Bali yang telah ada, sehingga ke depan adat dan budaya Bali yang adiluhung tidak hilang. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan tempat kremasi. Hendaknya dimiliki pemerintah di masing-masing kabupaten dan kota di Bali, sehingga ke depan tempat kremasi maupun proses upacaranya tidak menimbulkan masalah. Kalau dulu mungkin awal-awalnya seperti itu. Tapi sekarang kita lihat sendiri, semua tempat kremasinya sampai numpuk itu, tidak penuh itu, sampai ngantre orang mau kremasi. Artinya begini, agama Hindu sifatnya fleksibel ya. Itu tidak bisa dipaksakan. Fleksibel sekali itu. Kalau saya
berada di tengah-tengah. Artinya kalau orang punya dana, punya kemauan untuk melakukan upacara pengabenan yang biasa di rumahnya, di kampungnya, dengan dana yang besar, tenaga yang cukup, waktu yang lama, dan lain sebagainya, itu tidak masalah, bagus lagi. Itu untuk rotasi ekonomi dengan efek ekonominya bagus sekali. Dan itu memang dia sudah siap secara mental dan material. Nah, itu tidak boleh dipaksakan, harus kremasi. Nah, kedua, kalau orang itu sudah tidak mampu dan keadaan tidak mendukung, ya jangan dipaksakan untuk ngaben di rumahnya, karena dia sudah punya tempat untuk melakukan upacara pengabenan di tempat kremasi. Di sini sebetulnya kita kan punya majelis adat, ya, majelis adat yang disebut Majelis Agung ya kalau provinsi. Sebetulnya di situ mempunyai otoriter, karena itu ada hubungan dengan desa adat, ada hubungan dengan banjar adat. Jadi mempunyai kekuatan yang luar biasa legalitasnya. Beliau sebetulnya bisa memberikan pemahaman. Kalau Parisade kadang-kadang masih banyak masalah lah saya lihat ya, Parisade. Dan pengakuan terhadap suatu desa, kadang-kadang desa tidak mengakui Parisade ada. Ya. Tapi kalau Desa Agung sudah diakui secara, dan sekarang kan sudah dibikinkan kantor di masing-masing kabupaten. Jadi majelis madya. Jadi itu akan semakin menjadi kuat. Maka saya yakin kekuatan daripada desa adat kita tidak akan bisa hilang sesuai dengan kehendak alam. Ini sangat potensial kalau misalnya kabupaten bisa melaksanakan masing-masing, dan itu sumber dana kalau kita lihat ya. Seperti kita lihat yang di situ miliaran kok hasilnya, yang di Bangli itu yayasan yang bikin. Karena ini ada hubungan dengan ini sih, Pak De. Harus tetap ada hubungan dengan Merajapati, Pura Dalam, kuburan. Ini syarat. Ya. Jadi ini bagus sekali kalau misalnya bisa kabupaten masing-masing mengelola. Jadi sangat terlindungi lah. Tapi sementara ini hal-hal yang itu diserahkan kepada masyarakat secara umumnya. Ngaben merupakan bagian dari fitrayatnya yang ditujukan terhadap para leluhur yang telah meninggal dan juga sebagai bentuk bakti kepada leluhur. Namun dalam pelaksanaannya, ngaben ini hendaknya tetap berdasarkan kemampuan serta sesuai adat dan budaya. Kalaupun pelaksanaan ngaben dilakukan secara kremasi, hendaknya dalam pelaksanaannya mengadopsi adat dan budaya yang telah ada. Besar kecilnya tingkatan yatnya yang dipersembahkan dari Perti Sentane menjadi salah satu bentuk bakti kepada leluhur, namun karmalah yang akan menentukan tempat para leluhur berada.